Tapi negara nggak mendidik bahwa kita bisa sebetulnya mengatur hidup kita supaya nggak tergantung pada kapitalis medicine. Itu dalilnya. Bukan saya membatalkan apa yang disebut perkembangan teknologi dalam ilmu kedokteran, tetapi penggunaan teknologi itu dikaitkan dengan keuntungan akumulasi. Salah nggak salah. Yang salah negara nggak bisa pajaki itu buat subsidi ke orang kecil kan. Bahkan yang terjadi negara menaikkan tarif bagi orang kecil. Itu dengan jelas melanggar 6 sila Pancasila. Saya tambahin 1 sila lagi. Jadi Presiden Jokowi nggak pernah tahu bahwa impact dari kebijakan dia yang tidak tepat waktu menyebabkan potensi seorang ibu di desa Torean untuk melihat calon bayinya menjadi calon presiden terhalangi hanya oleh jalan rusak itu. Jadi ini soal kecil tuh. Jadi kita banyak kebijakan publik yang tidak didasarkan pada penelitian atau penghargaan pada diri harkat dari warga negara. Oke, silakan dijawab Bung Rocky. Pertanyaan pertama, Ya, kedua, dan ketiga. ini 3 anak hukum mempersoalkan ideologi negara dan semuanya radikal kedudukannya itu. Kamu semester berapa? Semester 8. Rencana DO semester berapa? Kan uraian kalian bertiga udah melampaui kemampuan dosen untuk menerangkan fungsi ideologi. Ngapain lagi sekolah tuh? Lu di atas dosen, berhenti aja. Oke. Ya, saya sering katakan bahwa ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Itu nasib kita di situ. Dan yang punya ijazah pun kadang-kadang nggak bisa berpikir karena palsu. Oke, saya lanjutkan dulu ya argumen tentang apa tadi? Iya, bahwa itu adalah sumber hukum. Kan di Fakultas Hukum Anda diterangkan dalil yang disebut sebagai Stufenbaum Theory dari Hans Kelsen. Urut-urutan berpikir Kelsenian itu yang jadi sumber masalah dari diskusi tentang Pancasila. Saya tahu itu karena saya baca bagaimana perdebatan tentang positivisme hukum di Indonesia itu. Ini maaf ya, saya terangkan teknisnya ya, supaya teman-teman yang fakultas hukum juga ngerti itu. Waktu Hans Kelsen ini adalah pemikir hukum yang berguru pada Immanuel Kant, filsuf pencerahan. Hans Kelsen bilang begini, status sebuah norma hanya bisa dipertahankan legitimasinya kalau dia bergantung pada norma di atasnya lagi itu. Demikian seterusnya itu. Karena itu disebut Stufenbaum, apa namanya itu, pohon norma ke atas itu. Jadi hukum, dalil hukum digantungkan efektivitasnya pada norma di atasnya, bukan pada keadaan. Nangkep ya poin itu ya. Nah, kalau kita tegak lurus dengan
logika dari Hans Kelsen, dan itu yang salah diajarkan di semua fakultas hukum di Indonesia, norma yang paling atas itu kedudukannya abstrak. Dapat poin itu? Sekarang kita tanya, Pancasila itu abstrak apa konkret? Konkret, bahkan ada tanggal lahirnya, ada sertifikat lahir. Norma tertinggi itu tidak boleh dibuat konkret supaya dia jadi sekedar yang disebut oleh guru dari Hans Kelsen, regulatif ideal, ide di atas yang meregulasi tapi dia sendiri nggak boleh dikonkretkan. Nah, kekacauan logika itu yang masuk dalam kurikulum fakultas filsafat, diikuti oleh dosen-dosen dungu di banyak fakultas filsafat, karena mereka nggak paham bahwa secara akademis nanti kemanusiaan yang adil dan beradab. Bung Karno bilang itu humanisme. Dulu di Eropa diklaim bahwa hukum itu, kekuasaan itu datang dari berkah Tuhan. Karena itu raja itu nggak mungkin dibatalkan legitimasinya. Raja bilang, saya dapat kekuasaan dari Tuhan. Rakyat tidak berhak mencopot kekuasaan saya. Itu prinsip teokrasi. Satu waktu, di satu musim, mungkin bulan-bulan Juli 1789 di kota Paris, dalil itu diuji oleh rakyat Prancis. Coba kita cek, apakah kepala Raja Louis XVI dimahkotai oleh Tuhan atau dia sendiri yang pasangin? Ditaruh dia di pisau gilotin, dipotong. Ternyata bukan sekedar mahkotanya jatuh dari kepalanya, kepalanya terpisah dari badannya. Itu penanda bahwa tidak ada yang suci pada kekuasaan. Nah, itu yang menandakan pindahnya cara berpikir dari kekuasaan raja yang absolut pindah pada kekuasaan rakyat yang absolut. Dari situ kita belajar tentang kedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua itu adalah kritik terhadap sila pertama sebetulnya yang sifatnya teokratis. Sila kedua itu sifatnya humanistik. Kalau Anda belajar tentang legal philosophy, Anda akan temukan bahwa humanisme itu artinya saya bisa berbuat baik tanpa perlu meminta atau berharap balasan dari surga, tanpa perlu minta pahala. Kalau saya membantu orang, itu karena saya ingin supaya orang itu hidup secara layak. Kalau saya bilang saya membantu orang agar supaya masuk surga, itu artinya Anda membohongi Tuhan. Itu Anda memaksa Tuhan untuk masukin Anda surga, karena itu akan Anda berbuat sebanyak mungkin dengan motif itu. Maka Anda akan korupsi sebanyak mungkin supaya Anda bisa membantu sebanyak mungkin, karena itu motif yang palsu sebetulnya. Oke, saya nggak lanjutkan itu supaya nanti jadi berbahaya. Tetapi saya mau terangkan bahwa Pancasila itu bukan nilai-nilai yang digali dari bumi Indonesia sepenuhnya. Anda cek di dalam perpustakaan Presiden Soekarno, buku-buku yang dipakai Soekarno untuk mengulas dan merumuskan Pancasila itu buku berbahasa Jerman, Prancis, bahasa Inggris banyak. Nggak ada buku Sanskerta yang dimengerti oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno nggak bisa baca bahasa Sanskerta. Padahal kalau bilang digali dari bumi Indonesia, sumbernya mesti bahasa Sanskerta. Kan itu gampangnya begitu kan? Ide demokrasi itu ide baru, bukan ide Indonesia tuh. Indonesia nggak mengenal demokrasi kok. Kalau kita gali peradaban politik Indonesia, yang ada adalah kita temukan sistem kerajaan. Istilah rakyat misalnya nggak ada dalam kategori Indonesia. Rakyat artinya mereka yang nunggu diberi berkah oleh sang raja, yang dalam masyarakat Jawa disebut PP, berpanas-panas di depan istana raja supaya raja keluar. Kan bukan itu pengertian demokrasi kan. Nah, ini sebetulnya yang saya mau terangkan, masih ada feodalisme di situ. Jadi kalau kita bahas Pancasila, Anda baca, saya pernah nulis satu paper di majalah Prisma tentang kenapa Pancasila, saya terangkan bahwa dia bukan doktrin mati, dia adalah undangan percakapan. Yang bahaya, Presiden Jokowi menganggap bahwa ini logika yang keliru, demi persatuan maka tidak boleh ada perbedaan. Padahal sebetulnya yang benar, karena ada perbedaan maka diperlukan persatuan. Ontologi dari persatuan adalah karena ada perbedaan. Karena ada perbedaan maka kita perlu bersatu. Rezim rubah, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Dari situ muncul Pancasila adalah kami, kalian bukan Pancasilais.
Padahal perbedaan itulah yang menghidupkan diskursus demokrasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya paham apa yang terjadi sebetulnya. Kalau kita belajar sedikit sosiologi itu, di dalam piramida sosial, lapisan paling bawah itu namanya kaum yang tak berpunya, atau dalam bahasa sosiologi kaum proletar. Buruh adalah proletar karena dia tidak punya akses untuk membuat kebijakan dari atas. Dia hanya nunggu nasib. Tenaga kesehatan akhirnya kita tempatkan di situ juga sebagai kaum yang proletar itu. Nasibnya ditentukan oleh kasak kusuk 2-3 orang di dalam kementerian. Banyak itu intinya sebetulnya tuh. Jadi kalau kita mulai mempersoalkan misalnya bahwa kenapa si rakyat yang proletar ini ditinggalkan dan diunggulkan si rakyat yang mandiri tadi itu. Ya karena itu, karena sistemnya berubah. Dokter memelihara sumpah Hipokrates. Dokternya begitu. Kepala rumah sakit pakai sumpah Lipokrates. Karena yang punya rumah sakit yang berbisnis adalah grup Lipo itu. Jadi bagaimana kita atasi itu antara Hipokrates dan Lipokrates? Lipo nggak bersalah. Dia memanfaatkan cara berpikir negara yang akumulatif. Sebagai korporasi, dia tahu bahwa dia hanya mungkin hidup kalau terus mengakumulasikan kekayaannya itu. Diperbarui mesinnya, diperbarui target import barang apa namanya chips. Karena ada kartel yang diuntungkan di kabinet. Tetapi negara mesti fair mengatakan bahwa oke, Anda boleh jadi Lipokrates, tetapi sistem kita adalah Hipokrates. Bagaimana caranya tuh? Dibalik logikanya tuh. Sama seperti waktu dalam sistem perumahan kan. Tadinya dibikin perumahan mewah itu oke, berapa persen tuh? Ada bagiannya tuh 6-4 berapa? Setiap satu rumah mewah harus didampingi oleh 5 rumah menengah dan harus didampingi oleh 10 rumah buat rakyat. Ternyata terbalik itu. Yang buat rakyat cuma satu tuh. Sekedar untuk memenuhi aturan bahwa ada dibangun rumah untuk rakyat cuma satu. Undang-undang bilang harus 10. Sama kesehatan juga begitu. Karena dibalik kesehatan seseorang bekerjalah yang disebut sebagai farmakopolitik. Kebijakan negara yang bersekutu dengan produsen-produsen obat, penyuplai, menginfiltrasikan pada rakyat bahwa diperlukan sistem teknologi tinggi itu. Coba saya buatkan semacam pikiran radikal. Kalau misalnya seorang perempuan hamil, ibunya tahu detak jantung bayinya, karena itu satu pembuluh darah. Dokter cuman mungkin ya palpasi aja, apa nih palpasi namanya, ditaruh di situ, oke. Sekarang rahim perempuan itu jadi tempat operasi paling enggak ginekolog, dokter anak, anestesi, 4 dokter itu masuk dalam rahim ibu. Kenapa? Karena teknologi diperlukan supaya bayar teknologi itu. Lain kalau gratis. Tetapi teknologi selalu punya dalil bahwa sebelum dia obsolete, dia harus pulang modal dulu. Kan berkali-kali kita lihat ya apa ambeien kecil disuruh operasi itu. Padahal dengan naik gunung sedikit hilang ambeinya. Tapi negara nggak mendidik bahwa kita bisa sebetulnya mengatur hidup kita supaya nggak tergantung pada kapitalis medicine. Itu dalilnya. Bukan saya membatalkan apa yang disebut perkembangan teknologi dalam ilmu kedokteran, tetapi penggunaan teknologi itu dikaitkan dengan keuntungan akumulasi itu. Salah nggak salah, yang salah negara nggak bisa pajaki itu buat subsidi ke orang kecil kan. Bahkan yang terjadi negara menaikkan tarif bagi orang kecil. Itu dengan jelas melanggar 6 sila Pancasila. Saya tambahin 1 sila lagi tuh. Yaitu sila Nusantaranis.
Kalau kita bongkar begitu yang terjadi sebetulnya. Dan itu berlaku bertahun-tahun. Ada kartel obat, ada kartel teknologi, dan itu berbasis pada kebijakan yang diatur sejak anggaran itu dibicarakan di Banggar. Partai warna ini akan dapat ini, partai warna hijau akan dapat ini, bancakannya di situ. Semua kebijakan ada di situ. Nah, itu maksiatnya partai politik. Yang kedua, kita belum dibiasakan untuk menganggap bahwa warga negara itu berhak mempersoalkan pendapat dokter kendati dia lagi sakit. Begitu Anda sakit, Anda kehilangan kemampuan berdebat dengan si dokter karena Anda dalam keadaan sakit. Apalagi berdebat dengan kasir rumah sakit, apalagi berdebat dengan manajer rumah sakit, nggak bisa. Karena Anda merasa, oh saya sakit tuh, berarti saya nggak mampu untuk berpikir tertib, saya justru minta pertolongan. Bukan, Anda berhak karena konstitusi mengatakan negara harus merawat orang miskin. Miskin dalam kesehatan adalah hak kita untuk duel, itu hak saya. Jadi bagian itu yang saya minta dari teman-teman anak-anak fakultas hukum justru untuk coba tulis begitu banyak riset tentang bagaimana hukum itu seharusnya diaktifkan untuk melindungi secara terbalik mana yang paling rentan, hukum harus bekerja di situ. Nah, Omnibus Law tidak memperhatikan itu, bahkan dibuka kompetisi bebas dengan sekarang apa ada isu bahwa setiap rumah sakit bisa cetak dokternya sendiri tuh. Dasarnya apa? Pertimbangan apa? Ya pasti rumah sakit besar akan cetak sendiri. Lalu rakyat suruh aja ke puskesmas. Oke. Nggak apa-apa ke puskesmas, tapi puskesmas itu harus bermutu seperti rumah sakit di kota tuh. Itu yang nggak terjadi. Satu waktu saya turun dari Gunung Rinjani tengah malam, habis naik gunung di Lombok situ tuh. Saya charter bak terbuka. Karena udah malam bawaan saya banyak itu. Ngobrol saya dengan supir itu, supirnya ngenali suara saya. Oh ini Pak Rokia, oke. Bersahabat di desa Sembalun menuju Sembalun, desa Torean di kaki Gunung Rinjani. Dia bilang begini, sekalian Pak Rokia saya mau cerita apa. Saya di dalam 1 bulan ini, kata supir angkot itu, udah mengangkut 6 kali ibu-ibu yang hamil. 3 melahirkan di mobil. Itu karena puskesmas di desa itu untuk menuju ke jalan yang dibangun beraspal itu kira-kira 13 kilo, yang aspal tinggal 1,3 kilo, yang lain berantakan, blok, melojor lah bayi itu. Jadi Presiden Jokowi nggak pernah tahu bahwa impact dari kebijakan dia yang tidak tepat waktu menyebabkan potensi seorang ibu di desa Torean untuk melihat calon bayinya menjadi calon presiden terhalangi hanya oleh jalan rusak itu. Logikanya begitu. Lalu si supir bilang, Pak, ini bukan cuma saya, teman-teman saya juga begitu, ini bukan cuma 1 mobil. Jadi itu efek dari pemihakan negara pada jalan tol. Punggung jalannya dibikin jalan tol, jalan rusuknya nggak dibikin. Itu kayak tubuh manusia, punggungnya ada, tulang punggungnya tapi tidak ada tulang rusuk, yang leo nggak bisa berdiri tegak. Jadi siapkan dulu infrastruktur di situ, karena ini soal masa depan generasi yang diasuh dari rahim perempuan itu. Jadi korban pertama adalah rahim perempuan. Kebijakan yang tidak beradab itu menyebabkan rahim perempuan yang hasilkan pemimpin di masa depan terhalang oleh kebijakan yang sekedar menginginkan ada jalan tol tapi jalan rusuk daerah itu nggak dibuat. Kan itu dasarnya. Saya pergi ke wilayah dekat-dekat Garut sana, sama juga tuh. Petaninya bilang begini, saya petani tomat Pak, dan saya mesti cari pasar yang lebih cepat menerima tomat saya. Tapi dari desa itu sampai ke pasar, dia bawa tomat sampai di pasar jadi jus tomat, karena jalannya berantakan, udah jadi jus tomatnya. Jadi ini soal kecil tuh. Jadi kita banyak kebijakan publik yang tidak didasarkan pada penelitian atau penghargaan pada harga diri harkat dari warga negara. Saya kira itu.